Hai teman-teman, selamat datang kembali di Argia Vlog Official. Jadi kita lanjut di episode 3, di mana episode 3 ini banyak hal yang sangat mengejutkan, di mana salah satunya adalah Mine Jadi di scene pertama di episode 3 ini memperlihatkan sebuah rumah dibongkar yang ternyata rumah dari Jian, yang salah satunya petugasnya itu adalah anggota dari Jo Min sendiri, yaitu Pasin, di mana dia membahas bahwasanya ini tidak kuat rumahnya, makanya harus diganti ya. Karena sekalian akhirnya Jian mengatakan bahwa sekalian buat jendela di kamar saya juga. Nah, oke lah. Karena rumahnya akan dibongkar selama 2 minggu, akhirnya Jian bertanya kepada Jo Jinmin di mana kita akan tinggal, dan selanjutnya dia melanjutkan langsung di Gunung Krisan, di sebuah gunung ya. Dan ternyata gunungnya ini sangat dingin ya, dan dia beristirahat di dalam sebuah gua. Tampak Jian mencari signal, dan setelah mencari signal itu dia mengecek badan dari pamannya, itu ternyata dia lagi panas dan sakit. Jadi pamannya sakit seperti ini sudah direncanakan sebelumnya, di mana dia akan melatih keberanian dari Jian melewati beberapa kilometer menuju tempat pusat bantuan, yang di mana di situ ada signal, dan dia memperlihatkan sebuah peta, dan dia mengarahkan bahwa kamu harus berjalan di sini selama 5 kilometer. Di sini ada telepon darurat, di situ kamu akan minta bantuan. Dan sebelum dia pergi, dia mengatakan untuk menjaga-jaga ini silahkan ambil sebuah ketapel ya. Tapi awalnya Jian tidak mau mengambilnya karena dia pikir, untuk apa itu ketapel? Tapi pada akhirnya dia bilang, ya udah sini aja ketapel itu. Setelah Jian pergi, pamannya itu menelpon temannya bahwa mengatakan bahwa dia sudah kebawa, Jian maksudnya. Tolong diarahkan. Nah, setelah itu dia masuk ke dalam gua-gua lagi di dalam-dalamnya, dan mendapatkan sebuah tas yang berisi mungkin senjata ya, karena sebentar ini akan digunakan untuk menolong Jian yang sedang diganggu oleh babi hutan. Babi hutan lah, kita sebutnya babi hutan ya. Dan apa yang terjadi, dia memperlihatkan tangan yang sebelumnya lagi yang dipotong ya, yang itu kalau teman-teman ingat di episode pertama. Dan babi itu atau semacamnya itu bergerak menuju Jian untuk menyerangnya, tapi dia berusaha untuk mengambil batu dan melemparkannya, dan menggunakan ketapel yang diberikan oleh pamannya. Jian tiba-tiba teringat oleh pamannya bahwasanya kalau misalkan seperti itu jangan pernah tutup mata, silahkan hadapi. Dan tiba-tiba pamannya datang menolong. Sontak di perjalanan pulang, Jian bertanya kepada pamannya, kenapa kamu dari tadi sakit tiba-tiba kamu sehat sekarang? Dia cuma bilang, nah, karena kan saya sudah bilang bahwa saya bersama alam itu saya bisa insya Allah sembuh. Dan dia sempat protes, dari mana kamu mendapatkan pistol itu? Bisa-bisanya kamu cuma kasih saya ketapel dan kamu pakai senjata asli. Keesokan harinya, Jian berlatih menggunakan ketapel itu dengan menempatkan beberapa unit botol, dan tiba-tiba pamannya menembak dari jauh. 그건 좀 불법 아니야? Di sini adalah momen di mana Jian diarahkan cara menggunakan pistol oleh pamannya, sekalian dijelaskan bahwa ini bagian-bagian dari pistol ini. Jadi teman-teman harus paham bahwasanya Jian ini sementara dilatih, tapi tidak dikatakan bahwa nanti kamu akan mendapatkan ancaman seperti ini tentunya. Lanjut di scene kelanjutan dari episode 2 terakhir, drone itu terjatuh di dalam kamar, dan Jian bersama Bae Junmin mengarah keluar untuk melarikan diri, bermaksud melarikan diri, tapi masih ada drone yang menunggunya di situ. Jian masih menggunakan katapel yang dia miliki, dan alhamdulillah datang bantuan. Ini yang saya maksud tadi di awal video bahwasanya ada bantuan. Nah, ini namanya adalah Mine. Mine ini notabene-nya untuk sementara ini kita pahami adalah orang yang melindungi Jian saat ini. Jian bersama Bae Junmin sudah pasrah, tapi tiba-tiba drone itu terjatuh karena sudah ditolong oleh Mine sebelumnya tadi. Mine langsung ada di depan rumah itu dan menyuntikkan sebuah cairan bius kepada Bae Junmin agar pingsan, dan
akhirnya dia bicara dengan Jian. Setelah Mine berhasil men-scan ada yang ada di tangannya itu semacam tanda ya yang untuk dilindungi, dia akhirnya menjelaskan bahwa jangan menggunakan seperti itu, tapi tiba-tiba ada yang menembak dari jauh. Sementara belum terjadi penjelasan dari Mine kepada Jian, ada sniper dari jauh yang akan menembak langsung Jian. 생각해 정지현. 뭔가 이상하지 않았어? Mine pada saat itu mencoba untuk menjelaskan kepada Jian, tapi tidak langsung bilang bahwa saya ini seperti ini. Tapi Jian disuruh berpikir bahwa coba diingat-ingat masa-masa yang pernah waktu kamu teriakkan nama pamanmu 3 kali. Dan akhirnya dia bilang siapapun yang menerima kode ini dia wajib melindungimu. Dan Jian sontak mengatakan bahwa apa yang kamu bicarakan? Dari tempat arah sniper tadi itu ternyata dia membawa satu rombongan termasuk anggota dari Pak Kim ya. Jadi anggota Pak Kim ini yang akan langsung datang ke rumah Jian untuk langsung menembaknya atau membunuhnya. Kembali ke Sing sniper itu akhirnya dia tembak lagi kepada Jian dan hampir saja dikena kepalanya. Situasi semakin rumit, Mine akhirnya melemparkan bom asap masuk untuk melindungi Jian, tapi tiba-tiba datang sebuah drone untuk mengampaskan asap itu dan Mine terlihat dari sniper itu. Ternyata Mine ditembak dan mengenai tangannya sendiri. Akhirnya Mine terjatuh dan senjatanya pun terjatuh. Dia berusaha untuk mengobati dirinya sendiri. Akhirnya Benjamin terbangun dan anggota dari Pak Kim termasuk Pak Kim sendiri akhirnya turun dari jembatan itu menuju rumah Jian. Jian pun berusaha mengambil senjata itu, tapi akan hal itu akhirnya dia bilang kepada dirinya, kamu harus fokus dan ingat perkataan pamannya tentang titik buta untuk mengetahui arah dari penembak jitu itu. Akhirnya dia mengeluarkan cermin itu dan ditembak. Untuk pertama kalinya dia belum tahu dari mana arahnya. Dia coba lagi kedua kalinya dan akhirnya dia paham bahwa arah itu bukan lurus ya, dari arah diagonal, dan tembakannya berasal dari tempat yang lebih tinggi tentunya. Akhirnya dia mencoba untuk menyeberang dan alhasil dia berhasil untuk menyeberang itu dalam hitungan ketiga. Hampir saja dikena kakinya. Dan dia terjatuh di daerah sofa dan dia berusaha mengambil pistol itu, tapi dia membalikkan sofa itu, ternyata ada senjata yang telah disimpan oleh pamannya itu. Jian yang pada saat itu sudah mengambil pistol itu akhirnya mengarahkan kepada Mine, tapi dia mengatakan kepada Jian, situasi pada saat ini kamu harus selesaikan sniper itu, dan akhirnya dia mengarahkan juga ke sniper itu dan artinya boom, hampir saja dikena. Mine yang melihat Jian jatuh akhirnya dia menyerahkan tangannya untuk mengambil Jian kembali. Anggota dari Pak Kim termasuk Pak Kim sendiri akhirnya sampai di titik pusat penyerangan dan hampir saja Bae Jun-min menjadi korban pertama, tapi ditolong oleh Mine. Mengetahui akan hal itu, Pak Kim mengatur anggotanya untuk mengarah satu persatu. Sampai pada akhirnya Mine menjelaskan bahwa kalian harus ke daerah Gudan. Di situ di area tempat kerja om kamu, paman maksudnya, di area tempat paman kamu. Di situ kamu harus berlindung. Sniper dari jauh itu menginformasikan kepada Pak Kim bahwasanya sebut saja si kelinci itu menuju ke gudang. Nah, karena memang di sini yang mau dia pergi, di sini adalah pusat persenjataannya kan. Di sini memang dia mau ambil alih. Sniper itu lagi fokus kepada Jian dan Benjamin. Dia lupa bahwa ada Mine. Akhirnya Mine menembakkan dan boom. Ternyata sopirnya dikena, guys. Jian bersama Benjamin akhirnya sampai di gudang itu dan sontak Mine juga datang untuk melindunginya. Dan terlihat satu akses lift. Tapi lift itu memiliki kode dan kodenya pun Jian tidak tahu. Akhirnya dia mencoba tanggal lahir pamannya termasuk tanggal lahirnya sendiri dan terjadi aksi tembak-menembak. Dia akhirnya ingat bahwa kode yang dijelaskan dari kartu induk siswanya sebelumnya itu dan dia mencobanya, akhirnya bisa di-scan mukanya, akhirnya terbuka dan dia turun ke area lokasi pusat di mana kerahasiaan ada semua di situ.
Sementara menyusuri tempat itu dengan hati-hati, ada seorang yang menyodorkan senjata kepada mereka berdua dan tahu dia itu adalah bertopeng. Dan awalnya dia menjelaskan bahwa aku adalah brother, tapi notabene-nya kan Jian tidak tahu. Shin berganti ke area atas dari ruang bawah tanah yang pada saat itu Mine bersama dengan anggota Pak Kim akan melakukan aksi. Seperti apa kelanjutannya? Klik link di atas sebelah kanan. Oke?